Kalian pasti tahu lah ya Samsudin. Samsudin belum lama ini mendapatkan... Bentar, Bang. Siapa tuh Samsudin? Masa lu nggak tahu Samsudin, Bang? Samsudin itu yang kemarin ribut-ribut sama pesulap merah. Itu Gus Samsudin, Bang. Ya sorry Bang, maksudnya kan biar lebih pendek aja gitu ngomongnya. Orang juga udah pada paham kali sekarang. Jadi belum lama ini Gus Samsudin diberitakan mendapatkan gelar kehormatan dari Keraton Surakarta. Gus Samsudin adalah seorang paranormal dan pengobatan supranatural. Gus Samsudin diberi gelar Kanjeng Raden Tumenggung disingkat KRT oleh Lembaga Dewan Adat Keraton Kasunan Surakarta. Mungkin karena dia menang lawan pesulap merah kali ya, makanya dikasih gelar itu. Bang, kalau dia menang lawan pesulap merah, bukan gelar bangsawan, tapi gelar tinju kelas bulu terbang. Udah, lu aneh-aneh aja lu Bang. Jadi, sebenarnya gelar apa sih yang dikeluarin keraton untuk Gus Samsudin? Dan gimana perkembangan pemberian gelar keraton di zaman modern seperti sekarang? Bersama gua, Krista Bayu, kita ulas untuk di video kali ini. Gelar Kanjeng Raden Tumenggung atau disingkat KRT lagi jadi bahan perbincangan publik juga nih. Masalahnya gelar itu disematkan kepada Gus Samsudin. Benarkah dia dikasih gelar bangsawan sama keraton? Sebelum mempersiapkan diri buat ngehujat yang bersangkutan, ada baiknya kita pahami dulu apa itu gelar Kanjeng Raden Tumenggung. Dahulu, gelar Kanjeng Raden Tumenggung hanya bisa diberikan sama keturunan raja, darah biru. Tapi berjalannya waktu, tradisi pemberian gelar kehormatan sedikit bergeser. Sekarang walaupun bukan keturunan raja, seorang tokoh, pemimpin, sosok figur yang diyakini oleh keraton mampu berkarya dalam melestarikan budaya dan menjaga keberagaman bisa mendapatkan gelar itu. Secara garis besar, ya, gelar Kanjeng Raden Tumenggung bisa didapatkan oleh orang biasa. Orang-orang yang diberi gelar KRT adalah orang yang punya kontribusi besar di bidangnya. Nah, kalau Gus Samsudin apaan? Apalagi setelah trik-trik supranaturalnya dibongkar pesulap merah dan aktivitas supranatural nyelenehnya. Ya, agak gimana gitu kalau doi bisa dapat gelar bangsawan? Oke, jadi siapa saja orang yang dapat gelar itu? Salah satunya penyanyi Rosa. Rosa mendapat gelar bangsawan dan berhak memakai nama Kanjeng Mas Ayu Tumenggung Sri Rosa Swara Kaloka. Gelar ini diberikan karena konsistensinya sebagai penyanyi dengan suara dan karya musik yang bagus-bagus. Ada juga seorang model Putri Indonesia 2005 dianugerahi gelar kebangsawanan Kanjeng Mas Ayu Tumenggung Diah Kusumaningrum. Alasannya karena Nadine memperkenalkan kain batik dan kebaya di ajang Miss Universe. Untuk kalangan pejabat yang pernah dapat gelar KRT yaitu PLT Wali Kota Bekasi, Tri Ardianto. Hebohnya pemberian gelar kepada Gus Samsudin terungkap dalam video yang diunggah oleh akun YouTube Mbah Den atau Sariden. Di video itu, Gus Samsudin disebut mendapat gelar dari Keraton Kasunan Surakarta atau Keraton Solo. Dalam video berdurasi 1 jam 14 menit, terlihat gimana Gus Samsudin dan beberapa orang lainnya diberi gelar Kanjeng Raden Tumenggung oleh Lembaga Dewan Adat Keraton Kasunan Surakarta. Ketua Lembaga Dewan Adat yaitu GKR Wandansari Kosmurtiah atau yang sering disebut Gus Timung juga hadir dan ngasih pidato sambutan. Dokumen pengesahan orang-orang yang memperoleh gelar keraton diberikan langsung sama adik kandung Raja Keraton Solo Pakubuwono ke-13. Secara kasat mata dari acara dan ritualnya, ya kayaknya emang bener nih Gus Samsudin dapat gelar bangsawan. Pas gua baca berita ini, kok bisa ya anjir? Seorang Gus Samsudin gitu. Sampai kemudian ada artikel yang memuat bahwa perwakilan Pakubuwono ke-13 Jubir Raja komentarin acara itu. Pakubuwono ke-13 ini adalah rajanya Keraton Surakarta. Dia nggak hadir dalam acara itu. Nah, Jubir Pakubuwono ke-13 yang bernama KP Daninur Adiningrat ini bilang bahwa Lembaga Dewan Adat nggak ada di struktur Keraton Solo. Nah, belum. Jadi, intinya, Dani menganggap pemberian gelar itu nggak sah karena berada di luar perintah raja. Tempatnya juga nggak sesuai, harusnya tempat pemberian gelar ada di Pakasa Keboarema Malang Raya. Dan waktu pemberian gelar juga adanya di momen-momen tertentu. Kata Dani, Lembaga Dewan Adat ini layaknya ormas di dalam keraton cuy. Berarti kalau keraton ada acara, harus hati-hati nih. Kenapa emangnya Bang? Takut daging rendangnya hilang. Ya. Perlu kalian ketahui, udah bertahun-tahun keluarga keraton ribut mulu. Kagak selesai-selesai drama perselisihan keluarga.
Kalian juga harus tahu, ada praktek gelar kebangsawanan diperjualbelikan secara sembarangan. Dari kasus ini, mungkin aja Gus Samsudin kejebak praktek jual beli gelar di Keraton Surakarta. Gue mengutip dari Solo Post, artikel tahun 2016. Keraton Surakarta pernah mewanti-wanti oknum yang menawarkan pemberian gelar atau pangkat. Ternyata banyak event organizer yang menawarkan masyarakat untuk diberi pangkat KRT seharga puluhan juta rupiah. Biasanya IO itu manfaatin momen sebelum pelaksanaan Tinggalan Jumenengan Dalem. Tinggalan Jumenengan Dalem ini intinya acara ulang tahun kenaikan tahta raja gitu. Ada yang ketipu? Banyak! Jadi gini sebenarnya, pihak keraton emang mencari orang luar yang pantas diberikan gelar. Bahkan, gelar juga bisa diperoleh dengan cara melamar ke keraton dengan mengisi formulir dan memilih tingkatan gelar bangsawan apa yang mau dipilih. Karena ada 12 tingkatan gelar bangsawan di keraton. Tapi orang itu harus diseleksi oleh tim penilai dari keraton tentang bebet bobot si pelamar ini. Yang dilihat biasanya jabatan di masyarakat, kontribusinya apa, dan pengetahuan tentang keraton, juga kepribadiannya. Jika semua persyaratan telah terpenuhi, bisa aja kalian juga punya gelar bangsawan. Ada biaya administrasi untuk ikut seleksi penilaian ini, dan jika lolos, si pelamar harus membayar sejumlah uang. Info yang gue dapet nih, nominalnya ya nggak dipatok, sumbangan sukarela gitu. Tapi masa iya? Kalau berhasil diterima lu cuma nyumbang 50.000, pasti gede dikit ya kan? Tengsing lah, udah jadi bangsawan masa cuma nyumbang 50.000? Lagian, para penerima gelar banyak orang dari kalangan atas atau orang-orang eksis di Indonesia. Nah, jadi dari ini banyak orang berpikir, gelar keraton diperjualbelikan. Padahal bukan seperti itu konsepnya. Keraton mengakui sumbangan ini untuk kelangsungan hidup keraton yang memerlukan dana nggak sedikit. Untuk perawatan sehari-hari maupun biaya upacara yang secara rutin diadakan. Jadi, jika cuma mengandalkan dana pemerintah, tidak akan cukup. Salah satu caranya ya seperti ini. Keraton butuh support untuk memajukan dan melestarikan kebudayaan keraton dan mengenalkannya kepada dunia luar. Masalahnya, pemberian gelar untuk orang biasa ini banyak disalahgunakan sama oknum-oknum di keraton. Tentunya praktek jual beli gelar melibatkan keluarga inti keraton, entah saudara kandung raja atau anak-anaknya. Oknum ini membentuk semacam event organizer gitu dan mencari orang yang ingin mendapat gelar tanpa sepengetahuan raja, meski harus membayar sejumlah uang yang lumayan besar. Balik ke soal Gus Samsudin, mungkin aja itu adalah praktek pemberian gelar dari luar keraton. Sah atau nggak sahnya ya silakan kalian yang menilai sendiri. Oke, mungkin cukup untuk pembahasan kita pada video kali ini. Silakan like kontennya jika kalian suka. Jangan lupa untuk di-share dan subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang. Gua Krisna Bayu Pratama pamit undur diri. See ya.